Hai guys, welcome to Dahi, diskusi asik anak HI. Sebelumnya mungkin kita perkenalan dulu kali ya. Di sini ada gua, Eraska, lalu Ada Raya. Terus ada Dimas. Terus di sini ada gue Antoneta. Dan ada aku, John Christian. Oke, jadi sekarang kita udah ngumpul di sini nih. Di video kita ini, dan sebenarnya kita tuh mau konsep tuh ngobrol asik ya sebenarnya. Diskusi asik gitu. Cuma agak beda karena yang mau kita omongin itu agak-agak ilmiah gitu. Apa tuh? Apa ya? Yang agak ilmiah yang khasnya kita apa ya? Karena kita anak HI, jadi kita mau ngomongin seputar Negara. HI lah. Lagi ya. Seputar kayaknya tuh kalau misalkan kita ngomongin separatis kayak kemarin yang udah biasa gitu kan, maksudnya kita juga udah sering gitu. Tapi kayaknya kita tuh kurang ngulik soal Asia Selatan sama Asia Tengah. Ya. Karena jauh yang gua alami, data-data di Asia Selatan sama Asia Tengah tuh agak susah buat bikin paper tuh susah. betul. Dan apa ya? Akhir-akhir ini kita tuh lebih ke itu tadi yang disampaikan Raya, kita lebih ke gerakan-gerakan separatis. Padahal permasalahan di Asia Tengah dan Asia Selatan bukan cuma itu ya. Jadi ada masalah ekonomi, ada masalah politik, ada masalah tentang demokrasi dan sistem pemerintahan yang lainnya yang ada di Asia Tengah dan Asia Selatan. Nah, itu kita kurang di situ. Makanya ya, diskusi kali ini kita coba angkatlah salah satu tema yang baru yang nggak biasa kita bahas di kelas kayak gitu. Sistem demokrasi. Emang ada masalah apa dengan sistem demokrasi di Asia Selatan, Asia Tengah? Sistem demokrasi yang bermasalah gitu kan ya? Iya. Gue sih pernah bacanya tuh Sri Lanka, cuman untuk lebih detailnya tentang gimana rentetan kejadiannya gimana itu gue nggak tahu, tapi yang pernah gue baca itu tuh emang kolaps gitu si demokrasinya di Sri Lanka ya kan, dan itu tuh ngaruh ke ekonominya, ngaruh ke ekonomi sampai ke segalanya lah pokoknya di Sri Lanka, politiknya juga. Tapi tuh yang gue baca tuh emang dari sejarahnya gitu loh, kayak dari udah lamanya gitu loh, dari masa perang. Jadi sebelum mereka mengadopsi sistem demokrasi ya, sejarah tentang itu. Kayak dari waktu pas mereka dijajah, dulu kan mereka tuh dijajahnya, setahu gue tuh ada berapa bangsa, kayak Belanda, terus Portugis gitu, sama Inggris. Inggris ya. Belum ke demokrasi Inggris kalau nggak salah. Itu tuh jadi tuh Sri Lanka tuh namanya bukan Sri Lanka, Ceylon. Nah, sama Inggris itu diubah jadi Ceylon, baru setelah merdeka dari Inggris diubah jadi Sri Lanka gitu. Terus belum sampai di situ aja, jadi abis dari masa penjajahan ke masa kemerdekaan itu kan maksudnya reformasi ya, setelah dari merdeka tuh kan kita bikin sistem baru lah ya ibaratnya gitu, dikasih kemerdekaan gitu. Tapi ternyata setahu gue tuh di sistemnya juga nggak cocok kayaknya sama mereka gitu. Jadi kayak mereka tuh beberapa kali ganti sistem pemerintahan. Dan yang gue terakhir baca yaitu demokrasi yang akhirnya mereka pilih, mereka pakai gitu. Tuh, tapi nih ya, kan mereka udah ganti dan gagal gitu. At the end mereka yang terakhir itu pakai demokrasi. Tapi mereka masih gagal gitu. Kolaps kan tadi lo bilang. Kenapa? Maksudnya apakah emang negaranya yang kalau kita bilang sekarang kayak ada problematik, atau emang sistemnya itu yang salah, di sistem demokrasinya itu yang salah? Kayak sebenarnya apanya gitu yang salah? Wah, kalau ini gue juga nggak tahu sih, tapi kayaknya sih mereka tuh kayak belum nemu yang pas gitu loh kayaknya.
Karena masih gonta-ganti ya. masih gonta-ganti, jadi kayak merekanya juga masih bingung apakah memang demokrasi ini cocok sama mereka atau memang permasalahannya adalah mereka. Gitu. Oke. Bagi gua sih ngelihatnya gitu ya. Karena abis dari diganti sama demokrasi itu tuh kan si Sri Lanka ini tuh sebenarnya presidensial juga ya. Cuman semakin sini tuh semakin semakin si presidensialnya itu semakin besar lah wewenangnya. Dan ya belum lagi tuh ada pemerintahan. Jadi tuh gimana ya? Karena chaos yang politiknya yang di Sri Lanka ini chaos gitu kan. Nah, jadi si pemerintahan pemerintahan Sri Lankanya juga orang-orangnya, maksudnya elit politiknya juga ya itu chaos gitu. Karena yang gua baca mereka tuh oligarki. Berarti Gitu. dari yang gue tangkap yang dari Raya bilang, masalahnya tuh ada di pemimpin mereka, di presiden mereka dong berarti pemimpin. Iya. Itu ya sama apa ya? Karena gue pernah baca juga kalau misalnya apa tuh? Ya, jadi karena oligarki ya, jadi ya bermasalah sama presiden, terus sama kan presiden ini kan dia mengangkat keluarga dan kenalan-kenalannya kan. Nah, mereka tuh bersekongkol gitu. Nah, Elit-elit ini bersekongkol. Nah, jadi masalahnya juga ada ke mereka juga. Iya. Kalau nggak salah juga itu gue pernah baca kalau mereka tuh pemimpinnya yang kayak tadi Dimas bilang oligarki, di mana itu dimulai dari pemerintahan Raja Paksa, iya nggak sih? Iya, betul. Pemerintah Raja Paksa, iya. Oligarki dari tuh pemerintahan ada Raja dinastinya Paksa gitu itu loh. gimana? Jadi itu kalau kayak gitu keluarga udah Raja lama Paksa gitu nggak sih? Udah lama ya? Udah dikenal di Sri Lanka sebagai dinasti penguasa yang mendominasi politik-politik di Sri Lanka selama lebih dari 20 tahun. Nah, itu dimulai kalau nggak salah pada tahun 2005, di mana yang pertama itu Mahinda Rajapaksa. Dia tuh memenangkan kursi kepemimpinan kursi presiden di Sri Lanka. Iya. Nah, dari kemenangannya itu dimulailah masa dinasti mereka sampai 20 tahun lebih berkuasa. Juga berarti kalau oligarki 20 tahun tuh nggak main-main. Makanya kenapa mungkin chaos kali ya ke Jadi ini sudah kayak semacam ya budaya yang dibangun, jadi sistem korupsi, nepotisme, oligarki itu emang udah bertumbuh sejak lama nih di Sri Lanka. Iya, jadi udah sampai puncaknya di yang 5 tahun aja bisa banyak lah chaos. Ini yang udah 20 tahun lebih loh. Udah jadi budaya. Iya, udah jadi budaya. Dan yang berkuasa tuh keluarga mereka. Jadi kayak kalau misalnya kalau presiden naik, perdana menterinya tuh dari keluarga mereka. Jadi kayak bisa disetir gitu loh pemerintahannya dari keluarga mereka. Kayak bisa dibilang. Kayak tahu ya, kayak tahu ya. Terus astaga. Kalau parah sih ini. Enggak, emang iya maksudnya yang kayak gitu tuh sebenarnya kayaknya gak cuma di Sri Lanka ya, kita tahu kayaknya di Indo juga pernah gitu kan. Dan di negara-negara lain pun pasti pernah. Cuma berhubung udah diangkat nih soal Sri Lanka dan kenapa bisa sampai chaos collapse. Dan kita kan kita mempertanyakan apakah orangnya yang salah atau sistemnya yang salah gitu kan. Sebenarnya kalau secara anak HI kita mau lihat nih, menurut kalian deh ada nggak sih teori yang cocok gitu buat membahas ini? Kita pikir ala anak HI. Bentar dulu dong. Sebelum ke teori itu ya kita mesti nanya lah. Ini iya inti. Ini sebenarnya kita mau ngulik kemana nih, ke sistem demokrasi yang gagal diterapkan di Sri Lanka atau ke para politisinya. Menurut teman-teman gimana nih enaknya? Kita mau ngebahas yang mana? Apakah mungkin kita mau nanya kenapa sistem demokrasi itu gagal diterapin di Sri Lanka? Kalau menurut gua sih mending yang itu ya. Kenapa sistem demokrasi itu gagal ya diterapin di
Sri Lanka. Karena mereka kan ini udah ganti beberapa ini ya, sistem pemerintahan ya. Dan yang terakhir itu sistem demokrasi. Tapi kemudian kolaps juga. Jadi kenapa ini gagal nih? Padahal udah ganti sistem pemerintahan sebelum-sebelumnya. Harusnya ini lebih baik lah. Betul. Jadi yang seperti kolaps, keruntuhan ekonomi dan sebagainya itu sebenarnya ya kalau kita mau berpikir secara logis harusnya nggak terjadi dong di Sri Lanka karena mereka udah coba beberapa sistem yang lain dan kemudian pada akhirnya memilih sistem demokrasi. Menurut gua pertanyaan untuk kita dalami lebih jauh tuh yang itu. Yang itu menurut teman-teman gimana? Iya sih, karena aneh aja kalau misalkan ibaratnya lu udah demokrasi nih, udah ada kebebasan di situ, tapi masih gagal tuh kenapa? That's a big question. Oke, sekarang kita pindah ke ini. Baru ke teori. Kira-kira nih, teori yang cocok kalau kita bikin paper, teori yang cocok, rumusan masalahnya itu, teorinya apaan? Kita anak HI itu banyak lah teori, kan ada realisme, ada liberalisme, ada konstruktivisme. Harus ada selalu teori. Iya, kita nggak bisa ngomong tanpa teori sih. Waduh. Penasaran. Iya sih, tapi bener sih, bro. Kalau ini gue nggak tahu ya, cuma kayaknya ini gue jarang bukan jarang kayak jarang gue lihat ada yang make. Tapi maybe relate sama topik kita. Teori kekuasaan elit atau power elit. Dari siapa tuh? Apa tuh? Dari Charles Wright Wills. Jadi itu teori kekuasaan elit menurut Wills itu di mana kelompok elit ini itu mengendalikan keputusan-keputusan penting di suatu negara, sementara mayoritas masyarakatnya itu gak punya akses gitu kekuasaan ke kekuasaan politik itu gitu. Jadi ada kelompok kecil, tapi karena mereka tahu gimana untuk mencapai akses itu, akhirnya mereka yang berkuasa. Sedangkan yang mayoritas ini nggak tahu apa-apa gitu loh. Jadi mereka juga ya mau menentang juga nggak bisa. Nggak, gitu. Kurang suaranya ya, kurang kuasa buat menentang. Iya. Kalau pakai itu gimana? Iya sih cocok. Karena kalau kita lihat permasalahan ini, runtuhnya sistem demokrasi, terus kolapsnya ekonomi Sri Lanka itu karena perilaku dari ini sekelompok ini. Jadi karena mereka kan keluarga dan kenalan presiden, jadi mereka tuh gampang untuk setir dari atas. Betul. Ya, kebijakan kita kayak gini, dan itu cuman buat keuntungan mereka. Jadi sebenarnya yang salah bukan sistemnya sih, tapi kalau kita lihat dari teori ini itu salahnya ke ini orangnya, elitnya ini. Betul. Elit. Ya, jadi elit politik. Iya, ke elitnya. Karena kalau sistem demokrasi itu prinsip-prinsip demokrasi kan ya kalau tak bagus lah untuk pembangunan atau perkembangan satu negara tuh demokrasi itu tujuannya baik. Nah, yang salah tuh ini mereka yang menyalahgunakan kesempatan sebagai pemimpin untuk mengakses ini sumber daya, kekuatan dan kekuasaan yang kemudian kelompok-kelompok kecil ini, kelompok elit inilah yang kemudian secara semena-mena itu menguasai negara ini dan untuk kepentingan mereka sendiri, kayak gitu. Tapi cocok pakai ini teori karena oligarki 20 tahun juga tuh. Gila tuh oligarki 20 tahun gimana? Berarti kalau kita ngomongin tadi kepentingan, kan mereka berkuasa nih. Jadi supaya mempertahankan kekuasaan mereka udah punya kuasa untuk mempertahankan kekuasaan itu, ya mereka tinggal kayak tunjuk orang nggak sih? Iyalah. Supaya kayak ya udah kan gue punya kuasa, supaya kekuasaan gue bertahan nih, ya orang-orang terpilih aja yang bisa ngikutin kata-kata gue. Padahal belum tentu orang-orang yang terpilih mampu, betul. Belum tentu kompeten di bidangnya. Jadi asal tunjuk kayak tuh orang-orang khusus yang mau ngikutin perintah mereka dibuat Iya, betul. Iya, gitu. Iya enggak sih? Kalau teori ini itu gua sama John tuh sempat yang ngebahas lah, sempat ngulik juga sih analisa terkait dengan teori ini. Hasil diskusi kita kemarin di kantin itu kalau kita lihat
Berat ya diskusi di Iya. kantin ya. Jadi kita tuh curhatnya curhat Diskusinya ilmiah ini. gitu. Jadi bukan gosip-gosip yang gimana. Kita curhat ilmiah. Gue sama John Baik. curhat ilmiah. Ya. Kalau nggak percaya tanya aja John. Gimana? Ya, negara yang sebesar itu disetir nih sama kelompok-kelompok ini, kelompok elit ini yang notabene adalah antek-antek dari presiden, keluarga, kenalan dan teman. Ya, jadi karena mereka sudah saling kenal, apalagi ada hubungan keluarga, jadi gampang kalau misalnya mau perintah, mau nyetir tuh gampang. Kebijakan ini kayak gini ya, udah nggak ada, maksudnya nggak ada terlalu banyak perdebatan lah, jadi lebih mudah untuk dikontrol. Nah, pasti yang kayak gitu tuh pas nggak mungkin nggak ada iming-iming nggak sih? iya. Kayak istilahnya kalau lu ngikutin apa yang gue kasih tahu nih, ntar lo dapat misalkan uang sekian, atau lu misalkan dapat ini nanti gue kasih nih lu ngatur di wilayah ini deh, di sini profitnya gede gitu. Tapi lu ikutin apa yang gue kasih tahu gitu. Kayak gitu kan sebenarnya kayak ya chaos juga sih. Oh ya, yang gue inget juga si apa tuh kebijakan barunya buat presidensial di Sri Lanka itu tuh, jadi tuh dia tuh kan wewenangnya semakin luas ya. Yang gue baca itu kemarin, dia itu bisa berhentiin perdana menteri sesuka hati, terus juga dia ini punya, karena ya ibaratnya kan dia udah dia presidensial dan dia juga oligarki juga, jadi kayak bener-bener jenis wewenang-wewenang kan, kayak seenaknya gitu kan. Itu tuh pokoknya tuh sampai dia juga apa namanya bisa ngasih kayak kebijakan dadakan itu apa ya, gue lupa sih nama istilahnya, pokoknya kayak bukan kebijakan ada apa kayak kalau dia udah ngomong ini ya mesti dilakuin gitu. Pokoknya apa ya, gue lupa namanya, pokoknya itu Ya, kita kembali ke itu teori tadi ya. Ya, kalau kita lihat persoalan di Sri Lanka itu emang kolapsnya Sri Lanka itu karena memang elit mereka tadi itu memainkan kebijakan dan mengendalikan negara sesuka hati mereka ya. Apalagi politik Sri Lanka yang seperti tadi Neta ngomong ya, udah 20 tahun lebih nih pemerintahan ini, yang kemudian mereka mewarisi sistem yang salah, misalnya korupsi itu udah jadi semacam budaya lah, terus nepotisme, dan kemudian tata kelola ekonominya tuh juga buruk ya. Ini kan bisa kita lihat ya dari tadi yang dibilang bahwa hampir di setiap posisi-posisi penting di negara itu diambil alih oleh keluarga dan kenalan mereka ya. sama Anton itu raja paksa. Iya. Jadi saudara-saudara dan kenalannya itu ternyata menguasai 3/4 kementerian, yang kemudian kementerian ini yang menguasai anggaran nasionalnya Sri Lanka. Jadi keruntuhan ekonomi itu memang ya wajar lah, karena memang mereka menguasai hampir seluruh anggaran dasar di negara Sri Lanka nih ya. Nah, terus terkait dengan kebijakan lainnya itu kemarin pas di kantin itu kan lu sempat sebutin ya, kebijakan adalah salah satu kebijakan mereka yang tujuannya baik tapi kemudian mereka tuh menyimpang dari kebijakan yang sudah disepakati. Ada kebijakan apa gitu yang kemarin lu sebutin di kantin waktu kita ngobrol? Ini akan menjelaskan apa sih kebijakan yang dibuat sama negara Sri Lanka ini, yang sebenarnya mereka buat kebijakan ini untuk kebaikan di masa depan negaranya, tapi ternyata malah berputar balik gitu untuk menjadi sebuah masalah. Nah, jadi itu ada salah satu kebijakan itu namanya adalah tanpa korban sipil dan menggambarkan operasi kemanusiaan penyelamatan sandera. Tapi dari presidennya ini tuh yang bernama Gotabaya Rajapaksa ini, dia malah memerintahkan serangan militer terakhir terhadap pemberontakan Macan Tamil, atau bisa dibilang namanya itu adalah gerakan oposisi Tamil, hingga menewaskan sebanyak 40.000 warga sipil. Padahal warga sipil nggak salah loh, tapi kenapa ya bisa kena ini, aneh banget emang di negara. Terus sehingga dia tuh negara Sri Lanka itu dia kena tuduhan internasional atas kejahatan perang. Ini tuh bertolak belakang kan
Berarti kan Iya. karena kan awalnya Sri Lanka tuh pengennya nggak mau ada korban Iya, sipil. korban, tapi Ternyata tetap mereka aja sendiri yang mungkin lakukan operasi militer yang memakan korban. korban Pak. Iya, korban. Korbannya juga banyak Ya. ya. Korbannya juga banyak ya. Iya lumayan loh banyak tuh. Itu tuh siapa tadi John nama presidennya? Gotabaya Rajapaksa nama presiden. Kalau nggak salah tuh dia yang kabur nggak sih? Ya nggak sih? Iya. Dia kabur Iya. ya. Yang terakhir Gue kemarin. pernah baca juga. Iya, itu yang masalah yang gara-gara nyangkut ke ekonomi juga. Itu yang pernah heboh Men. juga nggak sih waktu itu? Pernah jadi headline berita. Kayak 2022 atau 2023? Iya. ah. Jadi mereka nih kebijakan mereka tuh kan untuk melindungi HAM dan sebagainya, tapi malah kebalik ya. Mereka malah merusak. senjata makan Iya, tuan. senjata makan tuan. Padahal kalau yang kemarin John yang lu ngomong kemarin, padahal sistem demokrasi itu harusnya kayak gimana sih? Sistem demokrasinya itu dia harusnya itu dia pertama berkedaulatan rakyat atau bisa dibilang kekuasaan itu yang paling tertinggi itu bisa dipegang oleh tangan rakyat. Lalu yang kedua ada juga kebebasan dan hak asasi manusia. Jadi maksud dari kata-katanya itu adalah demokrasi itu harus mementingkan kebebasan individu dan menghormati hak asasi manusia atau HAM. Dan juga nanti ada juga harusnya ada keadilan dan kesetaraan. Contohnya kayak keadilan bagi sesama gender gitulah, atau nggak kesetaraan gender bilangnya lah gitulah. Dan pluralisme dialog sama akuntabilitas, transparansi, hukum dan keadilan. Jadi hukum dalam negara itu tuh dia harus bisa dilakukan dengan benar kan di negara itu kan pasti di setiap negara pasti ada hukum lah ya. Hukum itu sebenarnya bisa dilaksanakan gitu, walau yang udah disetujui bagian presiden lah, DPR lah, MPR lah, itu kan harus dilakukan sama mereka semua karena mereka sudah melakukan janji di situ. Tapi dari Sri Lanka ini tuh gimana ya bilangnya, prinsipnya sama nilai yang mereka buat itu kayak hilang gitu loh dari pikiran mereka gitu. Kayak susah bisa dibilang lah. Jadi kayak apa yang pengen mereka lakuin sama apa yang sebenarnya mereka lakuin itu beda gitu ya, bertolak belakang gitu ya. Bertolak belakang. Kalau di sono itu dia kalau kita bicarain masalah hak asasi manusia lah nih. Dia tuh sikap militernya itu masih ada kayak masyarakatnya di sana itu masih melakukan kekerasan dengan merenggut nyawa kayak membunuh, nggak kenal lah pokoknya lu mau siapa kek, lu mau tetangga gue kek, lu mau teman baik gue kek, bodoh amat yang penting gue katanya. Kalau nggak salah tuh karena ini juga nggak sih, kayak karena ada perang saudara juga nggak sih yang ya kan saudara yang juga ada etnis Sinhala sama Tamil. Ya, itu kan perang saudara di sana juga kan berlangsung lama juga kalau nggak salah. Cukup lama. Iya. Perang saudara. Cukup lama ya. Ya. Itu juga jadi faktor tuh kenapa nggak beres-beres politiknya. Perang mulu juga sih berarti. Dan mungkin perang saudara itu jadi celah nggak sih buat demokrasi yang berlangsung juga di sana selain dari kepemimpinan presidennya? Iya. Bisa. Berarti kayak celahnya banyak juga gitu ya? Kayak sebenarnya kayak mereka tuh ngeliatnya biasa aja gitu. Tapi kalau orang yang benar-benar ngelihat, orang luar nih benar-benar ngeliat tuh kayak sebenarnya banyak gitu loh bolongnya. Ya, banyak banget bolongnya gitu loh. Udah rapuh ditambah rapuh. Ya, makanya kolaps deh semuanya. Benar. Jadi makanya kolaps sampai ke ya sistem politiknya, sampai ke semuanya. Ibarat ekonomi, inflasi juga nggak sih? Iya. Iya kan? Bentar, John lanjutin dulu dah. Iya. Yang tadi tuh, udah kepotong nih, udah jauh nih. Tadi sampai mana sih? Udah sampai mana sih tadi? Aku kan orangnya baik lah, jadi ya. Kenapa sih sistem demokrasinya ini nggak bisa berjalan lancar gitu? Ya, karena etiknya itu otaknya bisa bahasa kasarnya itu bilangnya picik lah gitu lah. Dia karena dibilang picik kayak licik gitulah, karena dalam pemerintahannya itu kan pasti banyak lah orang-orang saudara-saudaranya bisa dibilang lah gitu-gitu. Jadi mereka tuh kayak ya bodo amat, kayak nggak bertanggung jawab lah. Dan juga demokrasi itu jadi menguntungkan dari ke pihak-pihak mereka gitu yang mendukung mereka, yang
pokoknya begitulah yang memerintah gitulah. Jadinya kayak Sistem demokrasi. dari bagian contohlah rumah sakit gitu kan, jadi karena kehabisan dana gitu kan, rentannya korupsi di Sri Lanka itu, jadi obat-obatannya gampang habis. Terus kita kayak nggak pernah bayar listrik gitu kan, listriknya jadi padam gitu, kayak ya lu mau nonton nggak bisa, berita lanjutannya apa, nggak bisa nonton Indonesia Argentina gitu kan. Terus juga karena kita itu juga masalah listrik juga, internet juga keblokir. Habis itu kita nggak pernah bayar visa, ya cadangannya visa menciut gara-gara kita nggak bisa bayar bahan bakar. Terus karena sudah mulai ya bisa dibilang negaranya udah di ujung tanduk gitulah, kabinetnya mundur. Jadinya kalau gue baca sih waktu itu 26 menteri sampai mundur gara-gara itu. Udah mulai hancur lah negaranya, bahasa kasarnya. Terus karena hancurnya negara dan hancurnya ekonomi negara Sri Lanka itu, ya udahlah, jadilah demo gara-gara gagalnya pemerintah. Begitu. Iya. Karena demo itu juga sebenarnya yang tadi dibilang, berarti karena demo itu akhirnya yang presidennya kabur itu. Kabur. Iya. Gue baca tuh dia kaburnya ke Maladewa. Enak banget tuh orang kabur ke Maladewa. Waduh, Liburan. itu liburan. Kabur. Habis berhutang dia malah liburan ya. Liburan. Orang ditagih Parah. mah bayar, ini malah liburan. Oke. Aneh. Bayar Terus pajak. kalau misalkan abis dampaknya sampai ke jadinya kan berarti kan masyarakatnya udah pengen, udah geram ya, dia udah nggak mau nih gua pakai percaya lagi sama pemerintahan Raja Paksa gitu kan. Terus berarti apa dari selanjutnya gitu? Kalau yang Jadi, gue baca, Iya, lanjut. Lanjut dulu tuh gue dulu Dip. Dulu aja. Dulu. Ya dulu aja ngomong. Lanjut. Lanjut. Kalau yang dari gue baca, abis pemerintahan Gotabaya Raja Paksa itu kan dia melarikan diri kan, yang kayak Raya bilang tadi. Nah abis itu yang maju jadi presidennya tuh Perdana Menterinya. Perdana Menteri yang jadi gitu. itu tuh namanya susah nih, Ramil Wickremesinghe gitu deh pokoknya bacanya. Nah dia tuh akhirnya ya mau nggak mau harus beresin kekacauannya nggak sih yang terjadi. Apa tuh lanjut? Ya sama sih yang mau gue jelasin tuh sama poinnya yang disampaikan sama Neta. Ya kalau dari gue sih udah dapat ya poinnya yang dijelasin sama John tadi. Jadi kalau kesimpulan dari gue dari diskusi kita yang ini, menurut gue yang tadi pertanyaan penelitian kita tadi apa ya? Pertanyaan diskusi kita. Penelitian Lagi diskusi. kebanyakan Diskusi. paper ya Bang. Iya, kebanyakan paper nih. Ini kenapa sistem kenapa demokrasi Dianut di itu tuh bikin Sri Lanka ya. Nah, sebenarnya gagalnya sistem demokrasi itu karena ini perilaku sekelompok elit di Sri Lanka. Karena kalau kita lihat dari prinsip-prinsip yang disampaikan John tadi, prinsip-prinsip dari demokrasi itu kan baik ya tujuannya. Ya, menghormati HAM, ada kerjasama, akuntabilitas, transparansi dan sebagainya. Nah, yang salah itu adalah mereka yang menjalankan sistem ini di negara mereka. Dan sudah kita ketahui ya dari sejarah dan cerita yang sudah disampaikan Raya, ditambahin Era dan Neta tadi, bahwa pemerintahan ini si Raja Paksa ya, yang sudah bertahan dan menguasai pemerintahan Sri Lanka selama kurang lebih 20 tahun. Nah, dan selama 20 tahun itu mereka membangun satu budaya yang keliru. Betul. Ya. Karena demokrasi ini kan bebas ya dan terbuka, maka kemudian mereka memanfaatkan celah itu untuk memasukkan itu keluarga, kenalan dan teman di tempat-tempat penting yang sebenarnya mereka tuh bahasa kasarnya mereka nggak layak di situ. Betul. Tidak kompeten. Tapi kemudian kan atas dasar keluarga tadi, ada hubungan keluarga dan teman, ya diangkatlah mereka ke posisi ini dan kemudian bersama dengan presiden dan
yang lain, kemudian mereka bersekongkol untuk membuat seluruh kebijakan dan aturan yang menguntungkan mereka, yang kemudian berimbas pada kolaps dan runtuhnya ekonomi dan sistem politik di Sri Lanka. Jadi gagalnya sistem demokrasi itu bukan karena sistemnya, karena tujuan dari sistem demokrasi itu baik. Ya, seperti yang sudah disampaikan John tadi, tapi yang salah itu adalah elit ini, dan itu sejalan dengan teori yang disampaikan oleh Eraska tadi dari power elite. Iya, power elite. Jadi mereka menggunakan kekuasaan untuk kepentingan mereka sendiri. Itu sih kalau kesimpulan dari gue. Mungkin ada teman-teman yang mungkin mau nanggapin atau tambahan lah dari diskusi asik kita malam ini. Asik sih, karena kalau dipikir ya, kapan lagi ya kita bahas Asia Tengah, Asia Selatan. Maksudnya di daerah, di kawasan, apalagi Sri Lanka yang emang kemarin kan highlight banget. Gara-gara dia ekonominya, terus kan kayak orang-orang udah tahu nih ekonominya kan, kayak ya udah sebagai yang tidak tahu banyak soal gimana sih politiknya sebenarnya, gimana gitu, gue pengen tahu gitu politiknya, gue baca-baca selewat terus kita diskusi, keren, udah dapet ya, jadi kita tuh nggak ngomong tentang separatisme lagi, jadi kita keluarlah dari zona nyaman. Iya, dari kebiasaan zona nyaman. Beberapa kali itu tentang separatis, dan sekarang tuh kita sedikit cari tantangan lah, dan udah ternyata emang kita bisa ya untuk ngomong tentang ini, sistem demokrasi ya yang gagal diterapin di Sri Lanka. Sebenarnya sayang sih, maksudnya sistemnya udah bagus, udah baik, cuma karena orang-orangnya itu ya kolaps juga, berdampak ke negaranya. Iya. Sebenarnya ini menarik loh, karena bisa-bisanya ya demokrasi gagal gitu. Maksudnya gimana dah nih negara ini, berarti bukan negaranya tapi orangnya yang menjalankan ini yang salah. Dibilang kayak nggak mungkin tapi kejadian gitu. Ada contoh nyata. Iya. Benar. Jadi lu kalau mau jadi presiden agak tiba-tiba ya. Lu kalau mau jadi presiden, kalau ada sistem pemerintahan presidensil, jangan belagu. Siap. Belagu, oke, siap. Jangan belagu. Dikit-dikit lu bawa saudara lu, bawa temen lu, padahal apaan? Harus ingat rakyat. Iya, harus ingat rakyat. Harus ingat rakyat. Oke. Ya, Dim. Diskusi kita kan udah sampai di penghujung ya. Maksudnya tadi kita udah dapat semua ya inti dari diskusi asik kita malam ini tentang skornya ada di Bang John. Bang John gak ngasih tahu dampaknya. Dampak dia gak ngasih tahu prinsip demokrasi, kita nggak bakal masuk sih. Gue ngawang-ngawang. Baca-baca materi kemarin tuh, yang baca-baca berita soal Sri Lanka tuh jadinya ngawang. Karena orang mungkin mikir gitu, ini yang salah sistemnya. Padahal dia yang salah orangnya gitu. Berarti itu sebenarnya nggak cocok gitu kan? Iya, ternyata bukan nggak cocok, tapi emang orangnya gitu. Oke. Sistemnya bisa diterapin di mana aja, tapi orangnya itu mau jalanin apa enggak gitu aja sih. Jalanin dengan benar atau tidak. Betul. Oke. Jadi udah untuk diskusi asik kita malam ini. Untuk podcast kita hari ini ya. Ya. Kira-kira podcast kita yang selanjutnya. Ada selanjutnya nih. Edisi berikutnya kapan sih? Edisi berikutnya ditunggu aja. Oke. Semoga kita tunggu aja, karena gua pun nunggu, jujur kayak awalnya yang gua nggak tahu, jadi tahu apa yang biasa dibahas orang, ternyata di balik itu tuh ada hal lain gitu yang menarik untuk dibahas gitu. Jadi gue nunggu yang selanjutnya sih. Oke. Kalau gitu, karena kita udah di akhir, gue Eraska, gue Raya, gue Dimas, gue Antoneta, gue John. Podcast Dahi, diskusi asik anak HI. Bye-bye.